Pertanyaannya sekarang, adakah bapak-bapak menteri kita atau pejabat-pejabat kita saat ini yang mampu bersaing dengan beliau? Miris dengan kekayaannya, tapi luar biasa dengan hasil karyanya. Assalamualaikum my good friends, channel bermanfaat soleh setiap saat insya Allah. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabi rasulillah ajma'in wa bihi ya arhamar Allah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. My good friends, sudah lama saya tidak hadir dengan format yang pertama, artinya memunculkan sosoknya, karena belakangan ini saya lebih menghadirkan informasi terkini tentang update berita-berita yang cukup viral di sosial media dan di media televisi khususnya. Tapi kali ini saya coba untuk tidak menceritakan mengabarkan berita-berita yang up to date. Kita tidak bermain di situ, artinya Suara Hijrah tidak bermain di ranah itu, karena selain sudah banyak yang melakukannya dan bisa dikatakan konten-konten yang krusial yang nantinya akan kita tidak tahu nih undang-undang kita seperti apa, tapi mudah-mudahan perjuangan mereka dengan konten-konten yang membela kebenaran akan menjadi istiqomah menegakkan kebenaran. Nah, kembali lagi ke Suara Hijrah. Kali ini saya ingin memberikan sebuah cerita yang bisa menginspirasi kita semua akan kesederhanaan seseorang. Nah, seseorang ini bukan sembarang seseorang ya, tapi juga beliau adalah salah satu menteri, Masya Allah. Salah satu menteri di era Presiden Soekarno dan di era Presiden Soeharto. Nah, yang menarik adalah beliau ini mungkin sampai saat ini masih dijuluki sebagai menteri termiskin di Indonesia. Nah, teman-teman tahu, my good friends tahu, kalau siapakah menteri itu? Beliau adalah Sutami. Nama asli beliau adalah Sutami, jadi Insinyur Sutami. Beliau ini adalah Menteri Pekerjaan Umum yang menjabat selama 4 periode, Masya Allah, sejak tahun 1965 hingga tahun 1978. Ini saya coba baca artikelnya ya. Nah, karena kemampuan dan kejujurannya, beliau dipercaya di era Soekarno, dari saya sebutkan, dan di era Soeharto. Selama menjadi menteri, Sutami ini memimpin berbagai mega proyek-proyek besar dan mempunyai dana yang luar biasa, menghabiskan dana yang luar biasa. Meski demikian, pria kelahiran Surakarta, Jawa Tengah, 19 Oktober 1928, tidak lantas memanfaatkan dana proyek-proyek tersebut untuk korupsi dan memperkaya diri. Nah, di bawah pengawasannya, proyek-proyek seperti pertama, gedung DPR RI, yang teman-teman bisa lihat sekarang ini. Yang kedua, Jembatan Semanggi. Lalu kemudian yang ketiga, Waduk Jatiluhur. Yang keempat, Bandara Ngurah Rai. Dan yang kelima, Jembatan Musi Palembang. Banyak ya. Jalan tol pertama di Indonesia itu tol Jagorawi. Ini kontribusi beliau luar biasa. Semua karyanya hingga kini masih berdiri kokoh, Masya Allah. Nah, beliau ini adalah salah satu menteri yang paling miskin di Indonesia, saya sebutkan ya. Bahkan mungkin sampai hari kiamat nanti. Wow, karena Sutami ini, beliau ini adalah manusia yang langka, berpengetahuan, jujur, dan amanah. Bayangkan jika hari Lebaran tiba, ini ada ceritanya, jika hari Lebaran tiba, para tamu itu kan bersilaturahmi ke rumah-rumah gitu kan. Namun betapa terkejutnya para tamu itu saat menginjakan kaki di rumah Menteri Sutami ini, bukan kemewahan yang ada, namun rumah sederhana yang layaknya dihuni masyarakat biasa. Padahal sebagai pejabat negara yang menangani proyek-proyek besar, beliau bisa saja hidup bergelimang kemewahan. Rumahnya beralamat di Jalan Imam Bonjol.
Nah, teman-teman tahu sendiri, rumah-rumah di daerah Imam Bonjol Jakarta sekarang ini kan rumahnya besar-besar ya. Beliau membeli rumah secara mencicil, brother. Masya Allah. Dan baru lunas menjelang pensiunnya. Tak pernah ia menggunakan fasilitas negara di luar pekerjaannya. Saat pensiun, semua ia kembalikan termasuk mobil dinasnya. Masya Allah. Semoga Allah lapangkan kuburnya, ringankan pertanggungjawabannya. Jadi ada istilah, jadikan beliau menteri miskin di dunia, tapi kaya raya di akhiratnya. Masya Allah. Al-Fatihah buat beliau ya. Nah, ini ada fotonya, menteri termiskin sepanjang sejarah Indonesia. 8 kali dilantik jadi menteri, tetapi hidupnya tetap saja miskin. Karena dirinya jujur dan sangat mengerti tentang siksaan di akhirat. Ya begitulah orang-orang yang lebih mendahulukan kepentingan akhiratnya, dan sebenarnya itu lebih abadi dibanding kepentingan di dunia. Lalu kemudian kalau kita lihat lagi nih sosoknya, ada di media Tribun News ini, sosok Sutami disebut menteri termiskin era Soekarno dan Soeharto. Hidup miris, tapi karyanya luar biasa. Bukan hidup bergelimangan harta, tapi karyanya nol besar. Masya Allah. Nah, kalau kita lihat ini, ini kurang lebih. Nah, ini yang belum tadi sempat dibacakan. Dilansir dari Intisari dalam artikel Insinyur Sutami, Menteri Termiskin Indonesia, dengan karya fenomenal, hidup sederhana hingga atap bocor. Jadi mungkin beliau rumahnya atapnya bocor-bocor gitu kali ya. Dan takut ke rumah sakit, Masya Allah. Takut ke rumah sakit, meski telah 14 tahun menjadi menteri. Kehidupan beliau cukup miris. Nah, lalu kemudian ada fakta berikutnya itu adalah, nah ini rekam jejak beliau. Lahir di tanggal 19 Oktober 1928 dan meninggal di 13 November 1980. Ya, kita doakan semoga beliau husnul khatimah. Allahumma warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa la tahrimna ajrahu wa la tafna ba'dahu wa qilna wa lam birahmatika ya arhamar rahimin. Ini belum dapat artikelnya nih, beliau muslim apa bukan nih? Dari Allah alam bisawab. Di tahun 1956, ini rekam jejak track record beliau. Di tahun 1956, setelah lulus dari Teknik Sipil ITB, langsung bekerja sebagai asisten konstruksi beton Akademi Teknik Pekerjaan Umum di Bandung. Lalu kemudian 1961 sampai 1966, selama menjabat Direktur Utama Karya, mempelopori konstruksi jembatan Semanggi dan memimpin pembangunan jembatan Ampera. Lalu kemudian di 1964 sampai 1966, maksudnya periode yang hampir sama gitu ya, periode yang berdekatan, menjadi Menteri Negara Urusan Penilaian Konstruksi yang bertugas menyelenggarakan pembangunan gedung Konevo, ya sekarang menjadi gedung MPR dan DPR. Oke, jadi beliau saat itu menjadi ketika pembangunan gedung MPR DPR, beliau menjadi Menteri Negara Urusan Penilaian Konstruksinya. Dan di 1966 sampai 1978 beliau menjadi Menteri Pekerjaan Umum dengan masa jabatan paling lama sepanjang Orde Baru. Luar biasa. Karena kejujuran dan kesederhanaan beliau, tidak neko-neko, maka beliau menjabat Menteri paling lama sepanjang Orde Baru. Nah, lalu kemudian di sini juga ada di artikel yang saya baca. Ini diambil dari rubrik intermezzo. Menarik. Jadi beliau ini Sutami kurang gizi karena sakit gigi. Apa ini? 14 tahun menjadi menteri tak membuat Insinyur Sutami kehilangan jati diri. Pekerja keras, sederhana, dan tak suka memanfaatkan fasilitas negara. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik ini, beliau meresmikan sistem pengairan fondasi Kali Ponto, Siman, Kediri, Jawa Timur pada tahun 1973. Nah,
Insinyur Sutami ini tak cuma dikenal dengan karya-karya monumentalnya seperti Jembatan Semanggi tadi saya sebutkan. Beliau kerap kali lupa waktu untuk makan. Masya Allah, karena mungkin beliau bekerja keras. Dan cuma minta dibelikan menu apa saja yang ada di warung terdekat. Sekelas menteri, sekelas orang yang punya posisi dan kedudukan yang tinggi, beliau menempatkan posisi seperti rakyat pada umumnya. Bapak juga tergolong pemalu. Nah, ini kutipan dari anak beliau. Bapak itu juga tergolong orang yang pemalu. Bila sedang belusukan, istilah belusukan ini mungkin sudah ada sejak dulu ya, ke daerah-daerah dan ada warga yang menawari makan, porsi yang diambil pun ala kadarnya, sekedar menghormati. Nah, ini kata Emir Sanaf saat berbincang dengan Detik X di Bandung, Kamis pada tahun 2015. Alumnus Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung ini pada tahun 1971 itu punya kedekatan khusus dan sudah dianggap sebagai anak oleh Sutami. Oke. Akibatnya kemudian para dokter sangat mendiagnosis Sutami mengalami kekurangan gizi. Namun secara formal, lelaki kelahiran Solo 19 Oktober 1924 ini didiagnosis dan dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta karena penyakit lever selepas menjadi Menteri Pekerjaan Umum. Oke. Pada tahun 1976, ya, beliau pernah berobat ke Amerika dan Jepang. Mungkin ingin berobat yang lebih intensif kali ya. Dari hasil pemeriksaan, dia didiagnosis terkena penyakit lever, sehingga harus menjalani beberapa kali perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto Jakarta. Nah, kata Emir, beliau meninggal karena kanker hati, sirosis, hatinya mengeras. Tapi memang ada dokter yang bilang secara gizi juga kurang cukup. Nah, tentang buruknya pola makan beliau, Menteri Pekerjaan Umum Purno Mosidi Haji Sarosa, ya, Purno Mosidi Haji Sarosa yang pernah beberapa tahun menjadi staf staf Bapak Sutami, memberikan kesaksian senada. Ia menilai atasannya itu terlalu keras bekerjanya dan sedikit abai terhadap kesehatannya. Kenyataannya itulah yang membuat bekas atasannya tersebut kemudian mengidap penyakit lever hingga maut menjemput beliau pada tanggal 13 November 1980. Beliau itu paling sulit dalam soal makanan. Faktor inilah yang membuat Pak Sutami begitu cepat mengidap lever tidak sebanding apa yang dia makan dengan kalori yang dia keluarkan, ujar Purnomo, yang menggantikan Sutami sebagai Menteri Pekerjaan Umum pada tahun 1978 sampai 1983, seperti dilansir di Sinar Harapan edisi 1980. Sutami memilih membeli mobil dengan harga diskon ketimbang menerima gratisan dari pengusaha. Bayangkan. Mungkin beliau ini sangat mengerti bahwa harta dan kekayaan itu adalah sekedar titipan. Jadi mungkin beliau ini menganut filosofi tukang parkir. Tukang parkir itu ketika ada mobil berdatangan, mobil mewah, dia tidak akan pernah sombong. Mobil parkir di depannya dia, lalu kemudian mobil itu pergi satu-satu dan dia tidak sedih. Jadi tukang parkir itu ketika mobil itu pergi, dia tidak sedih. Ketika mobil datang, dia tidak berbangga diri. Ya, karena apa? Karena di sini nilai tasawufnya bahwa tukang parkir itu tidak merasa memiliki, tapi merasa dititipi. Jadi mungkin almarhum ini, beliau ini mempunyai kesan atau mempunyai jiwa yang mempunyai prinsip, lebih tepatnya mempunyai prinsip yang semua harta, kekayaan, dan jabatan itu adalah hanya titipan. Jadi untuk apa kita berbangga-bangga dengan titipan? Karena semakin banyak titipan, semakin banyak pertanyaannya nanti di akhirat. Nah mungkin beliau begitu ya prinsipnya, sehingga beliau memilih mobil dengan harga diskon ketimbang memilih gratis dari pengusaha. Ya kita nggak tahu dari pengusaha itu duit haram atau halal. Nah,
Lalu kemudian Hendro Pranoto Suselo yang menjadi kepala bagian perencanaan pada Direktorat Jenderal Cipta Karya pada tahun 1975 sampai 1984 mengungkapkan Sutami ini sangat selektif dalam hal makanan karena punya masalah dengan gigi. Oke, balik lagi tadi ya. Tapi entah kenapa insinyur sipil lulusan ITB 1956 itu sangat takut berhubungan dengan dokter gigi. Padahal beliau sakit gigi, ada penyakit giginya. Karena giginya yang bermasalah itu otomatis beliau susah makan. Oke. Agak masuk akal. Jadi beliau sulit makan, nggak bernafsu makan, mungkin ada karena sakit giginya yang berlangsung lama barangkali ya. Selain juga karena terlalu asik bekerja sehingga sering telat makan. Jadi makanan beliau itu kemungkinan pilih-pilih karakter giginya, Dr. Hendro. Nah, my good friends, singkat cerita, balik lagi kepada dimana kita membutuhkan sosok yang bisa menjadikan kita berpikir tentang makna kehidupan itu sesungguhnya seperti apa. Nah, secara tidak langsung beliau almarhum ini memberikan cukup pelajaran berharga buat kita bahwa harta, jabatan, kekayaan bukan segalanya untuk dikejar. Tapi ada yang menarik di sini ketika kita kaitkan dengan judulnya tadi ya, bahwa beliau dijuluki gitu ya, sampai saat ini dicap sebagai menteri termiskin di Indonesia. Nah, mungkin kata yang tepat itu kalau kita merujuk di Al-Quran Al-Karim, tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa ada manusia miskin, atau ada kalimat yang secara diksi kata itu jelas, tidak ambigu, yang mengatakan miskin. Tidak ada di Al-Quran, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Namun yang menarik di sini adalah ketika kita membaca, teman-teman buka mushaf di surat An-Najm di ayat 43, 44 sampai 43, 44 dan 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Dan sesungguhnya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Di ayat 44-nya, wa annahu huwa amata wa ahya. Dan sesungguhnya dialah yang mematikan dan menghidupkan. Nah, di ayat 48-nya, di sini yang menarik, wa annahu huwa agna wa aqna. Dan sesungguhnya dialah Allah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Jadi bukan kekayaan dan kemiskinan, tapi kekayaan dan kecukupan. Nah, kebanyakan kita adalah kita yang tidak pernah cukup. Jadi tidak ada miskin dalam Al-Quran, tapi cukup. Yang miskin adalah kita yang tidak pernah cukup. Jadi kalau kita boleh menyimpulkan ya dari judul tadi, bahwa beliau adalah sampai saat ini menteri tercukup di Indonesia. Mungkin begitu kali ya bahasa tepatnya, karena semua yang dilakukan beliau sangat sederhana, sangat menginspirasi kita untuk tidak menggunakan, meskipun fasilitas diberikan sama beliau, bukan hanya dari negara, bahkan juga dari pengusaha-pengusaha. Nah, dengan prinsip kuat beliau, maka beliau sampai saat ini masih dijuluki menteri tercukup di Indonesia. Yang kita lihat adalah bukan semata-mata hanya karyanya, bukan hanya semata-mata karena cerita fenomenalnya, tapi di sini beliau meletakkan atau bisa mengambil berkah dari semua apapun yang beliau lakukan di dunia, karena secara tidak langsung beliau melakukan ini untuk kebutuhan akhirat. Pertanyaannya sekarang, adakah bapak-bapak menteri kita, pejabat-pejabat kita saat ini yang mampu bersaing dengan beliau? Miris dengan kekayaannya, tapi luar biasa dengan hasil karyanya.
Mudah-mudahan bermanfaat waktu yang sangat singkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.